Shalom. Kembali lagi di ibadah Kamis. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Oleh sebab itu kami mau menaikkan puji syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu yang dipermuliakan. Kami mulai doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Berikan salam-salam bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, amin. Oleh sebab itu mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu?
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta peserta didik, siswa-siswa yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada dalam ibadah bersama SMA Kristen Pelita Kasih. Kiranya ibadah ini ya Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini, Tuhan berkati dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu ini boleh dimampukan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, dan dapat didengarkan oleh semua peserta didik di rumah, dan juga Bapak Ibu Guru, dan kami semua boleh melakukan akan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Daniel 1 ayat 1 sampai 9. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak
usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan tema kita pada ibadah saat ini yaitu muda dan gaul di mata Tuhan, gaya hidup yang menyenangkan hatinya. Di setiap generasi selalu ditemukan keluhan yang sama soal anak muda. Dasar anak muda tidak punya tata krama kalau bicara, atau anak muda itu tidak mau dengar-dengaran dengan orang tuanya, atau masih banyak stereotip negatif lain tentang orang muda, seperti orang muda cenderung konsumtif, gemar merokok, kecanduan, obat terlarang, dan bergaul di dunia malam. Ada pula perilaku khas generasi milenial saat ini, misalnya lebih suka bergaul di medsos ketimbang dunia nyata. Ingin sesuatu dengan cepat dan langsung jadi. Sebenarnya bad lifestyle bukan baru saja terjadi sekarang ini dengan anak-anak muda saja. Sejak zaman perjanjian lama, banyak orang senang berpesta dan melakukan seks bebas. Mereka melaraskan pola hidupnya seturut dengan tren agar kelihatan gaul. Demi mendapat pengakuan dari lingkungan, popularitas di antara teman-teman sebayanya, dan atau untuk kepuasannya sendiri. Di era modern, tekanan iklim usaha global serta kurangnya komunikasi atau perhatian dalam keluarga bisa menjadi akar gaya hidup ini. Orang muda Kristen perlu bijak menata hidup agar tidak terpengaruh dampak buruk lifestyle kekinian. Jadi bagaimana caranya menjadi anak muda Kristen yang gaul di dalam Tuhan? Salah satu sosok pemuda dalam Alkitab yang inspiratif dan menyenangkan hati Tuhan adalah Daniel. Seperti yang sudah kita baca tadi dari Daniel 1 ayat 1 sampai 9. Selain karena hidupnya tidak bercela, Daniel itu adalah contoh orang muda yang bijaksana dan berpengetahuan luas, serta mempunyai kompetensi untuk bekerja di istana raja. Itulah yang membuat Daniel dikasihi Tuhan dan manusia, khususnya kepala istana raja. Ada 3 prinsip yang bisa dijadikan pedoman gaya hidup sebagai orang muda Kristen. Yang pertama yaitu popularitas karena kualitas. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 menyatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kebanyakan orang suka popularitas. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan gelar eksis ini. Mulai rajin update status, selalu pakai barang-barang paling keren dan trendy, sampai merendahkan orang lain agar dirinya kelihatan bagus. Masalahnya, apakah semua usaha ini membuat kita jadi mutiara yang berkilau di mata Tuhan? Anak-anakku sekalian, popularitas sejati bersinar karena tindakan dan karakter yang baik. Itu juga sesuai dengan kurikulum 13 yang diajarkan di sekolah. Bahwa karakter itu hal yang terpenting. Jadi selain anak-anakku sekalian mempunyai pengetahuan yang baik dan luas, juga mempunyai karakter yang baik. Kalau kalian kepingin mempunyai kualitas hidup yang jadi sorotan Tuhan,
Giat-giatlah berbuat baik, bertutur kata yang sopan dan santun, juga lemah lembut, sigap membantu orang tua di rumah atau membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian mengakui kesalahan jika berbuat salah, bukannya defensif atau bertahan dan ingin menang sendiri. Niscaya kamu bakal jadi anak muda kesayangan Tuhan. Prinsip kedua yaitu konsumtif akan firman. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu diambil dari Mazmur 119 ayat 9. Gaya hidup konsumtif identik dengan kegemaran belanja barang mewah dan bepergian ke tempat eksklusif dalam kadar yang berlebihan. Di pihak lain, gaya hidup orang muda Kristen harus sepadan dengan firman Tuhan. Kita senang dan tertarik kalau membahas firman Tuhan. Pengetahuan akan firman Tuhan menjadi pedoman dan standar hidup kita. Seperti yang biasa kita lakukan sebelum memulai proses belajar mengajar setiap hari. Kita mengadakan ibadah bersama 15 menit dan dalam ibadah itu juga disampaikan renungan firman Tuhan. Dengan demikian diharapkan setiap peserta didik dapat membaca dan mengetahui isi firman Tuhan yang menjadi pedoman hidupnya. Jadi jadikanlah firman Tuhan ini sebagai pedoman hidupmu. Atau kita bisa juga mengikuti ibadah pemuda di gereja masing-masing. Atau bergabung dengan kelompok diskusi Alkitab supaya kalian juga mempunyai teman seperjuangan yang bisa dapat membantu satu sama lain, mensupport satu sama lain supaya kalian bisa memahami akan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup. Dalam hal ini yang penting ada niat dari diri sendiri. Dibarengi dengan doa, kalian pasti bisa jadi orang muda yang rindu akan firman Tuhan. Prinsip yang ketiga yaitu katakan tidak pada pergaulan bebas. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hidup di dalam Tuhan akan menjauhkan kita dari kedagingan, keinginan, dan keangkuhan hidup. Dengan Tuhan sebagai pusat hidup, kita dapat menjaga diri dari nafsu dunia. Kita sadar bahwa pergaulan bebas akan merusak diri dan masa depan kita. Menjaga kekudusan adalah gaya hidup anak muda Kristen. Karena gaul di dalam Tuhan berarti hidup dalam kemurnian. Jadi harus menjaga diri, menjaga bisa memproteksi diri sendiri dalam pergaulan. Jadi kita tidak akan jatuh dalam pergaulan yang bebas. Karena kita mempunyai pedoman hidup tadi, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu, pedoman hidup itu harus kita ingat dan kita harus terapkan di dalam kehidupan kita, dan itu akan membentengi diri kita dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, dan damai bersama-sama
dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Memang menjalaninya tidak semudah yang diucapkan ya. Saat kalian merasakan tekanan dari teman sepergaulan atau terlalu peduli apa kata orang, cobalah renungkan ini. Yang pertama, sudahkah saya berada di lingkungan yang membuat saya menjadi orang yang lebih baik? Yang kedua, apakah teman-teman yang baik akan menjerumuskan saya pada ketergantungan alkohol atau obat-obatan atau hal-hal yang lain? Yang ketiga, apakah sahabat, pacar, kelompok yang baik akan menyuruh saya berbohong kepada orang tua atau mengancam akan meninggalkan saya kalau saya tidak mengikuti mereka? Dalam hal ini kalian bisa curhat dengan orang tua. Siapa tahu mereka dapat memberi saran dan solusi untuk masalahmu. Atau kalian bisa juga curhat dengan Tuhan dalam doa dan minta tuntunan Tuhan atas masalah yang kalian hadapi. Pasti Tuhan akan menolong. Oleh karena itu, kalian harus mengandalkan doa. Jadi hal yang bisa kita pelajari dari renungan ini adalah anak muda Kristen sejati memiliki gaya hidup yang inspiratif bagi orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh gaul atau berpenampilan sesuai tren. Tetapi kita harus punya prinsip yang kuat. Setiap orang harus mempunyai prinsip yang kuat agar tidak mudah jatuh dalam pergaulan yang sesat. Juga bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang kita lakukan itu berkenan bagi Allah. Jadi anak-anakku sekalian, marilah kita belajar jadi orang muda yang gaul di mata Tuhan dan jadi anak kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Bagaimana cara anak-anak muda harus bergaul di mata Tuhan dan menjadi kesayangan Tuhan. Kiranya apa yang telah hamba-Mu ini sampaikan kepada siswa kami yang ada di rumah, boleh dapat mereka mengerti dan mereka dapat pahami, juga dapat diingat di hati dan pikiran mereka sebagai bekal hidup mereka di masa yang akan datang. Karena kami tahu ya Tuhan, pergaulan saat ini, dunia ini sangat keras, dan jika anak-anak kami ini tidak mempunyai prinsip hidup sendiri, mereka akan mudah jatuh ke dalam pergaulan yang menyesatkan. Oleh karena itu Tuhan, bentengilah kami semua, baik Bapak Ibu Guru, juga siswa kami semua di rumah, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan dan kami boleh memperoleh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati ibadah selanjutnya dan juga sebentar kami akan lanjut dengan proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan memberkati semua Bapak Ibu Guru yang akan mengajar, juga semua siswa kami yang ada di rumah yang akan menerima pelajaran hari ini. Mampukan kami semua untuk melakukan tugas kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami kepadamu, ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
bagi aku limpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita juga sudah menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah menaikkan pengagungan kami kepadamu lewat puji-pujian kami, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya bahwa firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami, dan tentunya menuntun langkah-langkah hidup kami untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dan kami akan selalu tetap berdoa untuk SMA Kristen Pelita Kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan memberkati sekolah ini, dan lewat sekolah ini akan lahir generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang militan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Memkris yang terpilih sebagai kepala sekolah SMA Kristen Pelita Kasih yang baru Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati Memkris sebagai pemimpin dan hikmat ilahi nyata atasnya, sehingga pada saat dia mengambil keputusan-keputusan itu semuanya yang terbaik buat sekolah SMA Kristen Pelita Kasih. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk segenap staf para guru. Engkau berkati mereka semua juga, Engkau berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Anak-anak didik kami juga Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati mereka sehingga mereka tetap selalu memiliki semangat yang baru untuk memberi yang terbaik dalam studi mereka. Terima kasih orang tua mereka juga Engkau berkati, apapun yang dikerjakan dan diusahakan, Tuhan turut campur tangan dan buat berhasil. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan tetap selalu mengandalkan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang kami andalkan